Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahma. Saya adalah mahasiswi angkatan 2018 Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Riau. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen Piki Sentri Fernanta MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran pendidikan ilmu sosial dan juga kepada teman-teman yang berbahagia. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPS dan tantangannya di era pandemi COVID-19. Sebelum kita membahas materi inti, maka saya terlebih dahulu mengucapkan turut berbela-sungkawa atas terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 yang menewaskan 53 orang awak kapal yang sedang melakukan latihan. Semoga jiwa-jiwa mereka diberikan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita masuk kepada materi inti. Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies, bahwa social studies merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, antropologi, dan ilmu geografi serta filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan juga di perguruan tinggi. Tengah kemajuan globalisasi, pendidikan IPS tetap diperlukan, baik sebagai penopang identitas nasional maupun sebagai pemecah masalah regional, nasional, dan juga global. Masalah pasti akan selalu ada, dan cara mengatasi kendala tersebut yang muncul di era globalisasi, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Masalah dalam IPS, baik dari kurikulum, pengembangan perguruan tinggi, kemampuan guru dalam pembelajaran, kebijakan pemerintah, dan peran masyarakat itu sendiri harus bekerja sama, karena hasil yang didapat pun akan berbuah manis jika semua melakukan kerjasama. Pada kenyataan, pendidikan IPS pada saat ini di era globalisasi ini telah mengantarkan kita pada perubahan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman yang dibarengi dengan bertambahnya tingkat pengalaman juga pengetahuan manusia di bidang sains maupun teknologi yang akhirnya membawa banyak dampak bagi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Pembelajaran IPS seharusnya mulai membenahi diri, bukan hanya pada saat ini, tetapi juga dari sebelum-sebelumnya, bergeser dari tatanan yang sudah ke arah pengembangan inovasi dan juga solusi bagi pengembangan IPS ke depannya. Kenyataan pembelajaran IPS di sekolah juga belum maksimal dalam melaksanakan dan membiasakan pengalaman berbagi nilai-nilai kehidupan yang demokratis, sosial kemasyarakatan dengan melibatkan siswa dan komunitas sekolah dalam berbagai aktivitas kelas dan sekolah. Selain itu, dalam pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, dan konsep-konsep yang bersifat hafalan semata. Inilah yang dituding sebagai kelemahan yang menyebabkan kegagalan dari pembelajaran IPS itu sendiri. Jika sebelumnya tantangan dari IPS sendiri adalah pembelajaran yang hanya dikenal dengan menghafal, dan menghafal saja, maka kita akan dikejutkan lagi dengan tantangan yang baru, yaitu dengan keadaan dunia saat ini, di mana kita sedang dilanda musibah, yaitu bencana COVID-19 atau virus corona yang sudah menjalar ke Indonesia bahkan seluruh dunia sejak awal tahun 2020 silam. Sementara itu, pembelajaran IPS sendiri adalah pembelajaran yang sangat berguna. Lalu bagaimana keadaan itu bisa terjadi dan bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan tersebut? Jawabannya adalah dengan melakukan kerjasama antara guru, murid, dan juga orang tua. Mengapa harus kerjasama? Karena dengan kerjasama ini maka akan terbentuk apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, dalam pembelajaran IPS. Karena yang kita ketahui bahwa jika tidak adanya kerjasama dalam sebuah pengerjaan, maka hasil dari pengerjaan tersebut akan nol besar atau tidak berhasil sama sekali.
Lain dari kerjasama, dibutuhkanlah inovasi dalam pembelajaran saat ini. Mengapa harus inovasi? Karena tidak bisa kita menyampaikan materi dengan keadaan saat ini yang kita dianjurkan untuk berada di rumah saja, melakukan pembelajaran ataupun pekerjaan secara dari rumah atau online saja dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan tatap muka, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara keduanya. Maka dari itu inovasi sangatlah dibutuhkan, baik itu dalam hal mengajarkan materinya ataupun media-media yang digunakan. Agar apa? Agar siswa tetap merasa bahwa ini situasi kelas yang saya butuhkan. Meskipun kita belajar dari rumah, tetapi rasanya tetap sama. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, banyak inovasi-inovasi yang harus dilakukan ataupun didapatkan oleh seorang guru agar pembelajarannya menjadi lebih menarik. Apalagi ini mengenai IPS, yang bisa kita ajarkan adalah mengenai sekitar kita, mengenai lingkungan, mengenai negara sendiri, tidak usah jauh-jauh keluar, namun bisa itu dirangkul ataupun didapatkan dari dalam rumah sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.